Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Annisa SR, mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Halu Oleo, bidang studi matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan terkait dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, bagian demonstrasi kontekstual. Langsung saja, yang pertama terkait definisi dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu terbagi menjadi pengajaran dan pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa layaknya seorang petani menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Jadi, anak-anak itu tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Selanjutnya ada pun 3 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tolodo, yang berarti di depan memberikan contoh atau teladan, di mana seorang pemimpin seperti guru harus menjadi panutan yang baik bagi orang lain, baik sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua ada Ingmadya Mangunkarso, berarti di tengah memberi motivasi atau semangat. Dan yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan atau dukungan. Selanjutnya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia, yang mana terbagi menjadi 6 bahasan. Langsung saja, yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun. Pendidik itu hanya menuntun hidupnya kekuatan kodrat pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, kita sebagai pendidik harus mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, mendidik sesuai kodrat alam yaitu mengacu pada pemahaman tentang fitrah manusia dan keberadaannya sebagai bagian dari alam semesta, sehingga pendidikan perlu mengajarkan nilai-nilai yang bersifat universal seperti keadilan, kepedulian lingkungan, dan rasa keterhubungan dengan alam. Contoh mendidik sesuai kodrat alam yaitu di mana seorang anak memiliki minat alami terhadap musik dan cenderung senang bermain alat musik. Guru atau orang tua mengarahkan anak tersebut untuk belajar bermain alat musik, memberikan les musik, atau mendukung keterlibatan dalam kegiatan musik di sekolah. Hal tersebut membantu anak mengembangkan bakatnya sesuai dengan kecenderungan alami atau kodrat alam yang dimilikinya. Selanjutnya, mendidik sesuai kodrat zaman. Jadi, kodrat zaman ini merujuk pada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks zaman atau era di mana anak-anak hidup. Misalnya dalam era digital, teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Mendidik sesuai kodrat zaman berarti membekali anak dengan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zamannya. Yang ketiga yaitu pendidikan yang memerdekakan. Jadi, kemerdekaan pada peserta didik merupakan syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikiran sebagai manusia inisiatif serta bertindak merdeka. Yang keempat ada budi pekerti. Budi pekerti ini merujuk pada pengembangan dan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang mencakup segi kognitif, karsa, dan menciptakan karyanya sendiri. Jadi, budi pekerti dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dan kemerdekaan orang lain. Selanjutnya, yang kelima ada sistem Among. Sistem Among adalah sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendekatan mendidik berdasarkan kasih sayang, kebebasan, dan pengawasan yang bijaksana.
Dalam sistem ini, guru atau pendidik bertindak sebagai pamong yang berperan mengasuh, membimbing, dan mendampingi peserta didik dalam proses belajar tanpa paksaan, dengan tujuan mendidik anak agar berkembang sesuai kodratnya. Yang mana prinsip utama dalam sistem Among ini adalah Ingarsa Sungtolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Tri Pusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep Tri Sentra Pendidikan yang menekankan pada 3 entitas penting dalam proses pendidikan. Beliau menyatakan bahwa di dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Nah, itulah tadi dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya terkait strategi mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Tentunya ada banyak strategi yang dapat dilakukan. Di antaranya ada 4 yang saya cantumkan. Yang pertama, mendidik peserta didik sesuai kodrat alam dan zaman. Yang kedua, menanamkan budi pekerti. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem Among dan Tri Pusat Pendidikan. Dan yang keempat, melaksanakan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial kultural. Selanjutnya, yang terakhir yaitu terkait penerapan strategi di sekolah. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengintegrasikan teknologi. Dan yang keempat, memberikan proyek kepada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk memilih proyek sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi mungkin itu saja terkait dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.